Selamat jumpa Sobat Sokim. Pada video yang ditayangkan ini kita akan coba melihat satu struktur untuk rumah tinggal yang menggunakan teknologi yang disebut dengan RISA, Rumah Instan Sederhana Sehat, yang diciptakan atau dikembangkan oleh Puslitbang Perumahan, Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sekarang institusinya berubah menjadi Direktorat Bina Teknik di Dirjen Cipta Karya, gitu ya. Dan ini merupakan penelitian di tahun 2014 yang kami presentasikan di seminar Scan Atmajaya Jogja di tahun 2015 gitu. Jadi ini bahan yang sudah cukup lama, tetapi nanti bisa menjadi bahan pembelajaran untuk kita. Kami beri judul pengembangan rumah RISA dengan teknologi knockdown untuk atau sesuai kebutuhan kontekstual lokal. Yang menjadi latar belakang pendahuluan dari penelitian ini adalah terkait dengan adanya fenomena pertumbuhan penduduk, di mana fenomena pertumbuhan penduduk ini merubah sistem kependudukan, yaitu terkait dengan karakteristik dari penduduk, yaitu beberapa hal, misalnya terkait dengan dinamika perubahan umur, jenis kelamin, komposisi penduduk, dan sebarannya. Jadi fenomena pertumbuhan penduduk ini merubah stratifikasi dari sebaran umur, sebaran jenis kelamin, komposisi, dan sebaran tempat tinggal dari penduduk, gitu ya. Kondisi ini, dinamika ini menyebabkan munculnya kebutuhan akan papan atau rumah sebagai kebutuhan primer, gitu, dari penduduk yang berubah komposisinya seperti itu atau sistem kependudukannya. Kebutuhan akan papan atau rumah tinggal ini diperlukan secara fisik maupun secara psikologi sosial, gitu. Jadi secara physically dan non fisik atau psikologi sosial. Hal ini menyangkut terkait dengan faktor keamanan dalam kehidupan, kemudian ada nilai prestisnya, kebutuhan untuk mempertahankan hidup, dan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan primer tadi, gitu. Jadi mencukupi atau memuaskan kebutuhan, mencukupi kebutuhan. Pada tahun 2015, catatan penelitian ini menyebutkan bahwa ada laju pertumbuhan kebutuhan atau lebih tepatnya laju pertumbuhan kebutuhan akan rumah ada 1,5% atau 3,5 juta dari total jumlah penduduk, gitu. Jadi pertumbuhannya ada 1,5% dari total populasi penduduk yang ada di Indonesia, di mana merupakan fenomena global juga. Ini konsentrasi penduduk lebih banyak di daerah perkotaan, sehingga di daerah perkotaan ini pula dirasakan adanya kekurangan atau backlog rumah, gitu, di negara kita, di Indonesia. Sementara itu, di dalam upaya menyediakan rumah, dari pembagian proporsinya sebagian besar dilakukan oleh pihak swasta dan secara mandiri oleh masyarakat sendiri, sehingga pada saat itu intervensi pemerintah masih belum optimal, gitu, dalam upaya untuk menyediakan rumah bagi warga
yang terus bertumbuh dan bertambah gitu. Penelitian ini juga di latar belakangi kaitannya dengan adanya permasalahan atau kendala di dalam program-program pembangunan perumahan. Misalnya terkait dengan keterbatasan pasokan dari rumah, kemudian adanya kualitas rumah yang belum layak huni gitu ya, jadi tidak memenuhi syarat atau standar dari kelayakan untuk dihuni. Kemudian masalah lain terkait dengan penyediaan sarana prasarana dan munculnya kantong-kantong permukiman kumuh. Dari sisi pasokan penyediaan, maka teknologi RISA ini sebagai salah satu bentuk struktur beton pracetak atau precast dengan sistem knockdown menjadi salah satu terobosan atau inovasi jawaban atas permasalahan-permasalahan yang telah kami sebutkan sebelumnya. Kemampuan struktural dari teknologi RISA misalnya kaitannya dengan cepat rakit, kemudian ringkas gitu. Ini ditunjang dengan sisi fleksibilitas arsitektural dan secara ekonomis relatif terjangkau dan dapat juga dibangun sehingga rumahnya nyaman. Itu menjadi salah satu keunggulan dari teknologi beton pracetak ini gitu ya. Dari hasil kajian pustaka ditemukan bahwa teknologi pracetak untuk perumahan bukan merupakan suatu hal yang baru karena sudah ada sejak tahun 70-an gitu. Dan sampai saat ini telah tersedia banyak sistem pracetak untuk bangunan rumah maupun bangunan gedung. Nah, kurang lebih ada 40 sistem yang dapat dikenal gitu. Sehingga RISA ini menjadi salah satu varian dari banyaknya sistem yang ada itu. Yang menjadi salah satu struktur untuk membuat rumah modular dengan cara rakitnya dengan model bongkar pasang atau di dalam bahasa Inggris disebut dengan knockdown gitu ya. Di mana RISA ini memiliki 3 panel beton sebagai struktur utamanya, P1, P2, dan P3. Nah, komponen-komponen yang dibuat dapat berupa slope, balok, kolom, bahkan bisa dijadikan kuda-kuda ya untuk balok yang ada di tengahnya. Nah, dari definisi rumah sederhana sehat atau RSA, maka kita temukan bahwa RSA dengan ukuran 36 meter persegi adalah salah satu bentuk rumah sederhana sehat dengan pembagian fungsi. Dapat disediakan di sana 2 ruang tidur, ruang tamu yang menyatu dengan ruang makan, dapur, serta 1 kamar mandi. Ini adalah salah satu tipikal RSA ukuran 36 meter persegi yang seringkali menjadi rujukan desain untuk rumah RISA gitu ya. Cara mencapai kenyamanan dari rumah sehat sederhana ini biasanya didapat dari kualitas bangunannya, dari desain yang menunjang bangunan, sarana prasarana yang tersedia, dan faktor lokasi. Terkait dengan kualitas bangunan pada faktor pertama dari kenyamanan rumah sederhana, yaitu terkait dengan kekuatan atap. Nah, ini berkaitan dengan penanggulangan terhadap kondisi cuaca ya, misalnya hujan, panas seperti itu, kemudian angin. Nah, ini kekuatan atap. Kemudian kekuatan dinding di sini biasanya terkait dengan faktor cuaca juga, kemudian faktor suara, faktor privacy gitu ya, terus kemudian hal lain misalnya terkait dengan thermal atau panas dingin gitu ya. Kemudian kualitas bangunan juga tidak ada kebocoran seperti itu. Kemudian
kaitan dengan cat di dalam dan di luar rumah, interior eksterior ya. Kemudian kaitannya dengan lantai ini seringkali kita juga melihat ada kegagalan atau fungsi penutup lantai yang rusak seperti itu ya. Kemudian kaitan dengan engsel di pintu, plafon, sirkulasi udara atau jendela untuk kamar tidur, dapur dan kamar mandi. Selain itu yang tidak kalah penting adalah kualitas pencahayaan untuk ruang tidur, dapur, juga di kamar mandi. Metode penelitian yang dilakukan di sini adalah menggunakan pendekatan statistik deskriptif, pendekatan kuantitatif ya, dengan menggunakan metode penelitian statistik deskriptif kuantitatif. Kemudian dilakukan di lokasi di Sumatera Selatan, di Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Ini pertimbangannya karena risa banyak ditemukan di daerah ini, terutama risa yang sudah dihuni oleh responden dengan karakter sosial ekonomi yang berbeda. Responden yang dijadikan objek penelitian di sini adalah, atau lebih tepatnya subjek penelitian adalah sebagian besar didominasi oleh kaum laki-laki adalah 81% dan kaum perempuan 19%. Nah, ini adalah perbandingan profesi sebelum dan setelah menghuni risa. Jadi berkisar atau berada di antara wira swasta dan petani secara dominan gitu ya. Kemudian profesi lain yang cukup dominan di sini ada nelayan, kemudian ada PNS, pegawai swasta. Untuk jumlah penghuni sebagian besar sebelum menghuni risa ada di 4 orang atau 4 jiwa. Kemudian setelah menghuni risa di sini disebutkan 3 ya, jadi 3 orang saja. Tapi yang menjadi perhatian juga di sini adalah di dalam penghunian risa ini ada sampai 10 orang anggota keluarga gitu, jadi cukup banyak gitu. Kemudian secara penghasilan didominasi di rentang penghasilan 500 sampai 1 juta. Jadi ini tahun 2015 ya, jadi mungkin secara nilai uang juga sudah berubah dengan sekarang di tahun 2023 ini. Kemudian setelah menghuni di sini ada sedikit penurunan dominasi, yaitu ada di kurang dari 500.000. Jadi untuk penghunian risa ini dapat digunakan bahan material yang bersifat permanen, yaitu kaitannya dengan dinding, terutama untuk bagian dinding ya. Jadi dindingnya dibuat dengan menggunakan bata, tapi kalau yang bongkar pasang ini lebih ke arah papan gitu ya, jadi papan kayu, papan GRC atau kalsiboard gitu ya. Kemudian untuk status lahan sebagian besar adalah lahan pemerintah, jadi memang penggunaan risa ini masih didominasi stimulan dari pemerintah gitu. Dan ada 30%, 29% tepatnya itu merupakan lahan milik sendiri, dan ada 2% juga menggunakan lahan sewa. Rekan-rekan Sokim yang saya cintai, di sini ada beberapa hal yang ditinjau dalam penelitian ini. Itu misalnya terkait dengan luas bangunan, di sini 68% nyatakan cukup memadai gitu ya. Kemudian kondisi kamar tidur yang terpisah atau tersendiri lebih besar, 83% nyatakan terpisah tersendiri sehingga cukup kondusif untuk dijadikan tempat tidur. Akan tetapi di bagian dapur terutama adalah dapur yang tidak terpisah ini dan dianggap belum aman gitu dalam hasil penelitian ini, sehingga pengembangan selanjutnya nanti dapat digunakan untuk mempertimbangkan dapur yang terpisah dari unit hunian gitu.
Kemudian juga agak kurang di sini adalah terkait dengan ventilasi, 63% dan 41% menyatakan belum cukup ventilasinya. Untuk pencahayaan hampir 95% menyatakan cukup, sehingga secara pencahayaan menurut persepsi responden dianggap cukup baik. Dalam konteks keamanan atau aman dari bocor di sini 60-40 ya, jadi 60-40, jadi ini angka yang ditulis di sini adalah jumlah responden. Jadi 60 menyatakan cukup aman dari kebocoran saat hujan, berarti kondisi atapnya cukup baik. 40% lainnya kurang, berarti penyiapan untuk penggunaan material atap bisa lebih ditingkatkan. Termasuk dinding di sini karena ada 58 atau hampir sama 60-40 tadi ya, nyatakan rumah kuat, tetapi 40%-nya belum. Dan secara batas teritori untuk privat dan publik di sini cukup baik, 80-20 ya, jadi masih ada 20 yang merasa kurang memiliki privasi, tetapi 80% lainnya sudah merasa cukup. Terkait dengan air kotor dibuang di resapan milik sendiri, di sini ada kekurangan juga, kurang lebih 50-50 ya, jadi 50 merasa cukup dengan proses membuang air kotor di lahan sendiri, sedangkan 50 lainnya belum merasa cukup. Terkait dengan pemasangan struktur yang sudah sesuai ketentuan, di sini seharusnya menjadi titik terbaik karena menggunakan SNI dan sudah dilakukan uji ketahanan gempa gitu ya. Kan tetapi dari hasil persepsi responden masih ada sekitar 40% yang belum merasa struktur yang digunakan ini sudah sesuai dengan ketentuan gitu. Nah, di sini hal positif lainnya adalah terkait dengan kecepatan membangun, ada kurang lebih 70% yang menyatakan hal tersebut gitu. Dengan 30% lainnya belum menyatakan cepat. Ini mungkin terkait dengan proses-proses di dalam pembangunan, misalnya kaitannya dengan izin dan hal-hal lain yang misalnya terkait dengan lahan dan lain-lain. Kemudian terkait dengan pengawasan dari produsen juga berada di level 70-30 ya, jadi 70 menyatakan cukup puas atau memiliki persepsi yang baik, sedangkan 30 lainnya belum. Untuk pembangunan dilakukan oleh tukang yang terlatih, komposisinya lebih rendah tapi masih pada nilai yang baik, sekitar 60% lebih menyatakan sudah dibangun oleh tukang yang terlatih. Nah, terkait dengan kebutuhan untuk melakukan modifikasi ruang, di sini ada sebagian yang menyatakan perlu dan sebagian setengahnya juga menyatakan tidak perlu, jadi separuh-separuh gitu ya. Terkait dengan modifikasi material pun ada 40% yang menyatakan masih tetap perlu dilakukan modifikasi, tapi kondisi ini lebih baik dibanding dengan adanya kebutuhan untuk memodifikasi ruang. Nah, terkait dengan modifikasi material itu kondisinya atau petanya hampir sama dengan keperluan untuk melakukan modifikasi struktur. Sedangkan dihubungkan atau di dalam persepsi terhadap konteks lingkungan, kondisinya lebih baik, yaitu ada di sekitar 75% menyatakan bangunan RISA sudah sesuai dengan konteks lingkungan, tetapi sebagai catatan 25% lainnya belum menyatakan bangunan RISA sesuai dengan konteks lingkungan. Nah, ini bisa menjadi rekomendasi terhadap penyelesaian arsitektur dari rumah yang dibangun. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama adalah perubahan profesi dipengaruhi oleh lokasi domisili. Dapat juga atau dalam penelitian ini juga terlihat akan mempengaruhi pendapatan keluarga. Jadi profesi yang berubah, lokasi domisili juga akan ikut berubah,
dapat merubah juga pendapatan keluarga. Sebagian besar rumah RISA yang dihuni oleh responden merupakan bantuan hunian dari pemerintah. Ini menjadi catatan juga karena tentunya perlu dipikirkan bagaimana sih supaya RISA ini diminati tanpa adanya stimulan atau tanpa adanya program-program dari pemerintah gitu. Jadi memang dari masyarakat sendiri untuk menggunakan teknologi beton praceta ini. Hunian modular tidak mengurangi jumlah keluarga yang tinggal. Ini dibuktikan tadi ya. Jadi angka jumlah yang menghuni sebelum dan sudah menggunakan RISA sebenarnya tidak dipengaruhi oleh penggunaan hunian modular ini. Luas bangunan standar tipe 36 ini yang digunakan sebagai contoh penelitian ini perlu ditambah atau ditambah luasnya. RISA telah menyediakan satu kamar terpisah, namun perlu dipertimbangkan untuk bahan partisi yang lebih baik dalam menyiapkan atau menyediakan privasi untuk keluarga yang tinggal di dalamnya. Simpulan lainnya adalah kondisi baik ditunjukkan dari keberadaan pencahayaan, kemudian pembagian wilayah privat dan publik, proses pemasangannya yang cepat, pengawasan dari produsen. Kemudian kondisi yang perlu mendapat perhatian atau diperbaiki terkait dengan kebutuhan dapur tadi ya, hampir sebagian besar atau mayoritas responden merasa kurang baik ya penyiapan fungsi ruang dapur di dalam RISA. Jumlah bukaan atau ventilasi juga belum menjadi perhatian, kondisi atapnya, kondisi sanitasi juga. Pembangunan perlu dipastikan bahwa dilakukan oleh tukang yang sudah terlatih sehingga meningkatkan rasa aman dalam menghuni. Kinerja rumah RISA yang baik terkait kesesuaian bangunan dengan konteks lokal dan kemampuan RISA dalam membentuk ruang. Kinerja yang perlu memperhatikan ketersediaan material struktur yang digunakan. Nah, sebagai kesimpulan akhir di sini hunian RISA tidak dapat mengabaikan kebutuhan untuk melakukan kontekstualisasi terhadap lingkungan sosial, ekonomi, dan alami atau lingkungan, serta kebutuhan ruang pribadi, preferensi material, dan keyakinan atau kepastian persepsi terhadap kekuatan struktur dan konstruksi dari konsumen rumah. Demikian pembahasan di video ini. Silahkan berikan komentar, saran, dan juga subscribe-nya untuk kemajuan akun atau kemajuan channel ini. Terima kasih.